ini yang ada dari tangkal, suaranya Mas Agus yang di kemudian ada video yang kali Mas pengaruh Agus. pabrik, misalnya. Sorry, klik kanan Pak, klik kanan. Yang ada yang tidak berhubungan dengan Properties. Cuma saya lihat apakah di situ ada ekosistem alam. Nah ini, tidak. mayor intervalnya ganti Pak, ganti tahun. Mayor interval. Kali misalnya di situ kita ambil titik 2 titik. Tahun. Tetap satu sini Pak ya? Ada yang Udah, play. tunggal dan ada yang pengaruh campuran. Gitu. Dia pakai titik ya? Udah. Tetap pakai titik Pak ya? Dia pakai titik ya? Ya, dia pakai titik formatnya memang. Kalau yang 2008 dia enggak pakai titik, itu bagusnya. Antara dua efek, Sekarang efek tarik ini gambarnya Pak, tarik yang populasi ini masuk ke situ. Klik populasi, klik. Campuran dengan campuran dengan apa misalnya. Oh segitu ya Pak ya? Ini grafiknya, ini angkanya. Sip. Jadi dia mengeluarkan dua, Boleh bertanya grafik Pak? dan tabel. Boleh bertanya Pak Yusuf? Maaf. Halo, silakan. Ya. Ini kan Siapa, tadi yang kita masukkan tadi kan data 2010 Pak. Oh, Pak Musran sudah muncul lah nih. 2010 Pak. Pak Musran lagi di Singapura nih, saya lihat nih. Wah. Anu Pak, playernya Pak, player. Oh, player. Silakan Pak Musran. Silakan. 2010. Apakah angka ini nanti Anda katakanlah kita sudah di dunia nyata? Ya, mungkin itu saja barangkali. Gimana Pak? Gimana angka di dunia nyata kenapa? Yang katakan tadi awalnya 2010 kita pakai asumsi 1000 populasi. Ya. Nah, sekarang katakanlah kita benar-benar datanya nih, data yang benar-benar. Apakah data yang kita ambil nanti 2010 ini, data yang di BPS bisa langsung terbaca seperti ini juga Pak? Modelnya? Iya, jadi kita ganti data yang aktual yang kita pakai, data yang dari BPS, dari penelitian Bapak. Oh iya. Iya. Tapi kalau bisa ambil datanya minimal 10 tahun, karena kan kita mau prediksi ke depannya. Kalau data prediksinya sedikit, nanti kurang kuat. Nah sekarang Pak, jadi, pertanyaan berikutnya. Kan sekarang udah 2021 nih Pak. Ya. Otomatis data tahun yang kita pakai tahun seriesnya itu adalah data 2020 sampai 2010. Ya. Terus kita mau prediksi 2000 sampai 2030 itu bisa Pak ya? Sisa nambah tahun. Sisa tadi di simulasinya Pak. Simulasi settingnya tadi. Oh ya. Oke, siap. Data langsung bagus ini Pak. Data langsung bagus ini. Iya Pak. Jadi nanti yang paling utama, yang pertama adalah konsep model. Konsep model harus utuh. Tidak perlu semua variabel dimasukkan, tapi ada batasan yang jelas. Bahwa saya penelitian itu, contoh misalnya pengaruh Mas Agus itu terkait apa Mas Agus? Hutan rakyat. Iya Pak, hutan rakyat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang ingin dilihat. Nah, berarti kita harus punya data pertumbuhan penduduk, data penduduk, kemudian data luasan hutan. Tuh. Nah, kalau misalnya ada faktor lain, ini kan ada faktor kebijakan. Nah, kalau misalnya Bapak tidak bisa memasukkan model itu, dibatasi saja bahwa faktor kebijakan saya tidak masukkan. Dalam model ini. Dalam model ini, mungkin adik kelas saya yang lagi baru mendaftar semester tuh. Gitu. Konsep model. Yang kedua yang harus dipahami datanya itu. Jadi kalau Bapak misalnya mau memproyeksikan 10 tahun ke depan, ya minimal Bapak juga punya data base-nya 10 tahun juga. Nah, jadi seperti orang membangun bangunan bertingkat, Pak. Semakin tinggi ke atas, semakin dalam juga ke bawah. Itu. Pak, mohon maaf nih. Lagi pertanyaan Pak. Angka-angka ini Pak dari tahun 2010 sampai 2020 ini, apakah angka kenaikan populasi ini dipengaruhi oleh tadi perhitungan angka kelahiran kita? Atau iya bagaimana? Benar. Iya. Kelahiran dan kematian. Ya. Oh, berarti populasi perubahan angka ini dipengaruhi oleh dua hal ini Pak ya, kelahiran dan kematian. Iya, dua hal itu. Bagus betul nih, langsung dia terbaca. Iya. Coba kalau Bapak hilangkan satu, coba saya praktek. Iya, Bapak perhatikan prakteknya.
Nah ini kan sudah ada nih angkanya, ini saya tarik aja ke sini kan. Nah ini kan. Nah kalau saya buat lagi ini, Belum kelihatan Pak. saya ambil ini. Belum kelihatan Pak. Oh belum. Ya. Belum muncul ya. Belum muncul, Pak. Ini toolsnya powerful Pak, sangat bagus dipakai. Kalau Bapak menggunakan ini cukup satu tools, semua analisisnya udah beres itu. Iya betul. Bapak mau regresikan, melihat pengaruh, melihat ketergantungan, melihat persentase. Pak Umar mau pakai tools ini, Pak. Iya, makanya tadi beliau nanya-nanya terus. Iya, saya diskusi dengan Pak Umar tadi sudah. Dia mau Belum pakai. muncul ya? Belum ya? Belum Pak. Terus. Apa ya? Sinyal mungkin ya. Jaringan. Mas Agus mana Mas Agus? Mas Agus? Kita mampatkan dulu asisten. Mas Agus? Iya, Pak. Mas Agus share screen. Power SIM-nya. Mas Agus copy dulu ini semua, copy yang atas ini, yang gambar modelnya itu, di blok. Yang grafiknya nggak usah, Nah ini aja ya, blok. Ini gambarnya jelek banget ini, belum bisa jadi asisten ini. Ini gambarnya mencom begitu. Lepas. Yang di atas ini belum masuk kayaknya. Copy. Ya, copy pindahin, paste ke bawahnya. Lepas. Klik di bawah sini, diklik di bawah. Ya, lepas, paste. Geser ke bawah, pakai tarik aja langsung. Jangan dilepas. Kalau dilepas nanti dia nggak bisa. Back dulu, back. Klik paste. Paste aja. Di bawah. Ya. Oh, iya. Langsung tarik yang ini bawah ini, paling bawah. Jangan dilepas. Kalau dilepas dia nggak bisa. Iya. Ini yang paling bawah, langsung tarik. Ya, tarik ke bawah, tarik. Wih. Ulang, sekali lagi. Kotaknya. Kotaknya tarik, kotaknya. Ya, tarik. Kita punya mouse, Pak. Kurang bagus mouse saya, Pak. Ganti mouse, kasih tahu ketua prodi. Iya. Sekarang lepas. Hilangkan yang gambar laju kematian. Yang ini yang laju kematian. Delete langsung di keyboard. Delete juga yang gambar panahnya. Yang sampai yang kanan. Terus buru-buru santai aja. Oke. Sekarang run. Masukin dulu ini, sorry, Mas Agus, tarik dulu ini satu, yang populasi ini, populasi. Tarik ke sini, ke grafik sama tabel. Masukin ke grafik. Tarik masuk. Satu lagi ke tabel. Oke, tabelnya dibesarin sedikit, nggak kelihatan. Run. Tuh Pak, hasilnya Pak. Kalau Bapak hanya menggunakan kelahiran, maka dia yang warna hijau. Kalau Bapak menggunakan kematian tadi, ada pengurangannya tuh. Nilainya beda tuh Pak. Iya. Oh, simulasinya begini. Ini kedua itu simulasinya tuh. Bulan depan bisa di tatap muka langsung barangkali Pak. Siap. Kalau saya sih happy aja karena sebenarnya lebih dekat kalau dari sini kan. Kalau dulu di Bogor kan 2 kali naik pesawat gitu. Kalau sini kan sudah 1 kali nih.
Siap, siap. Bisa juga saya lewat ini kan, lebih safety lewat mana ini? Lewat Kolaka. Bajoy. Ya, Bajoy. Iya. Nah itu Pak hasilnya Pak. Iya. Baik, Pak. Nah ini berarti kita harus punya data 2010 sampai 2020. Kalau data Bapak misalnya nggak ada yang 2020, berarti kita pakai yang sebelumnya 2000 berapa gitu. Iya. Terus pertanyaan berikutnya Pak. Silakan. Jadi yang nanti kalau katakanlah anggaplah kita membuat model seperti ini juga yang sama dengan sekarang ini yang kita lihat contoh. Ya. Apakah memang hanya angka terakhir, angka 2010 itu yang harus dimasukkan atau gimana Pak? Angka base-nya yang kita masukkan, angka dasarnya. Karena kan sebenarnya kan kita mau membuat dulu model existing. Artinya kita mau memprediksi model aktualnya Pak, model yang terjadi di lapangan. Kita belum menskenario, kita belum merancang modelnya. Maksudnya kita belum mensimulasi model itu. Kalau ternyata Pak berbeda di angka-angka kita dapatin ternyata berbeda di BPS? Nggak jadi masalah, tapi nilai perbedaannya nggak lebih dari standar 10%, 15%. Oh iya. Berarti batasannya. Sekarang kita masuk validasi. Kalau sudah simulasi kita validasi. Pertanyaan Bapak itu jawabannya ada di tahap ke-6. Oh ya. Terus lagi Pak, misalnya berikutnya. Silakan. Terus, apakah kita harus mengacu kepada landasan konsep atau teori yang mempengaruhi populasi itu atau gimana itu Pak? Iya benar. Ya. Harus berdasarkan teori. Itu namanya uji struktur Pak. Ya itu. Karena tidak mungkin. Karena kalau hanya satu saja Pak tidak bisa kapan? Hanya satu atau kematian saja atau kelahiran saja tidak bisa mempengaruhi populasi kan? Iya, bisa saja sebenarnya, tapi kan nilainya kecil. Iya. Halo. Model kita kan tidak mewakili dunia nyata kalau cuma satu variabel. Kenapa? Harus berdasarkan teori. Ya. Sementara yang kita inginkan itu adalah mewakili dunia nyata. Iya. Semakin mirip, semakin bagus. Semakin mendekati, semakin bagus. Tapi bukan yang sama. Kalau sama duplikat Pak. Iya. Bisa sini Pak ini populasi sapi. Populasi sapi dipengaruhi oleh apa? Atau populasi apa? Populasi ayam misalnya. Iya. Terserah. Semakin bagus kita mendekati dunia nyata, semakin sesuai dengan dunia nyata model kita, maka semakin bagus hasilnya. Semakin mirip hasilnya. Berarti Pak, terkait dengan yang lanjutannya tadi pertanyaannya Pak Mukram, hubungan antara atribut yang satu dengan yang lain tadi itu memang harus berlandaskan teori Pak. Iya. Harus berlandaskan teori. Kalau tidak berlandaskan teori bisa saja sebenarnya, tetapi kita harus yakin bahwa model ini memang betul-betul benar. Nah, bagaimana meyakinkan itu? Lihat outputnya, lihat grafiknya. Kan ada dua itu. Satu menguji secara struktur, itu harus berdasarkan teori. Jadi contoh misalnya, apa benar populasi itu dipengaruhi hanya oleh dua faktor? Tuh. Apa benar dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian? Ternyata teori menyebutkan benar, tapi ternyata masih ada faktor lain. Loh. Tapi secara teori sudah benar. Tuh. Kalau dianggap wah ini tidak mewakili, ya karena ada faktor lain yang dominan. Contoh misalnya pertumbuhan ekonomi. Tuh, karena pertumbuhan ekonomi bagus sehingga penduduk melakukan mobilisasi pindah ke kota yang berkembang itu. Bukan karena kelahiran dan kematian, pertambahan penduduknya, tapi karena migrasi. Nah, contoh misalnya konflik, karena tingginya konflik atau bencana di daerah itu orang berpindah meninggalkan tempat itu, bukan karena kematian. Itu. Nah, kemampuan kita mengenali objek penelitian kita itu akan sangat berpengaruh terhadap model. Prinsipnya
yang sering juga ditanyakan itu adalah memulai modelnya dari mana? Apakah dari hal yang besar atau dari sesuatu yang kecil? Kalau saya suka dari sesuatu yang kecil-kecil, hubungan kecil-kecilnya. Contoh misalnya pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh kelahiran satu, kelahiran dipengaruhi oleh apa? Gitu. Saya lebih suka. Tapi kalau Bapak suka yang mulai dari makro, silakan aja, enggak jadi masalah. Itu kan pilihan aja sebenarnya. Gaya kita dalam menelaah gitu. Tanya Pak. Ya Panas. Ya Pak. Jadi misalnya begini, kalau respon yang kita mau ukur itu misalnya apa, itu di alam, misalnya kalau seperti Pak Agus tadi itu kan HTR, tapi kalau misalnya saya di alam respon itu misalnya kita lihat, katakanlah saya contohkan di itu misalnya di kualitas sungai. Kualitas sungai itu kan dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh faktor-faktor manusia dan faktor alamnya. Ya. Nah, jadi maksud saya kalau pada saat yang akan datang, katakan kita sudah bangun modelnya pada saat ini dengan berbagai macam atribut. Bisakah misalnya kita prediksi seperti apa nanti kondisinya pada saat yang akan datang dengan katakan mengubah nilai atau koefisien yang ada, katakan ada variabel atau atribut kunci, salah satu atribut kunci. Misalnya katakan kalau di sungai itu kan variabel misalnya sempadan sungai, luas sempadan. Ya, luas sempadan sungai itu bisa mempengaruhi karena dia menjadi sabuk pengaman di sungai, sehingga dia itu punya pengaruh terhadap kualitas sungai misalnya. Nah, mungkin salah satu yang bisa dikuantifikasi, diukur dan bisa diubah-ubah di sini adalah misalnya luas sempadan atau luas sempadan atau penutupan sempadan. Ya. Itulah kekuatannya model dinamik ini, Pak. Jadi sebelum terjadi dia sudah bisa memprediksi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, asumsi yang kita bangun. Nah, bisa saja model yang sekarang kita bangun ini hanya berlaku 10 tahun. Tiba-tiba nanti 10 tahun kemudian asumsinya berubah. Maka model harus beradaptasi, Pak. Oke. Terima kasih. Yang kedua, fokus kajian kita. Bisa saja kita fokusnya ke kelembagaan, sementara orang lain fokusnya ke sosial. Nah, model yang kita hasilkan bisa beda, Pak. Kajiannya sama, tapi output modelnya beda. Nah, pertanyaan yang sering muncul juga adalah bagaimana cara meyakinkan bahwa model ini sudah valid kalau misalnya tidak ada data sekunder. Kan kalau ada data sekunder kan kita bisa menggunakan pendekatan margin error. Tapi kalau tidak ada data sekunder kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan perilaku dari output atau perilaku dari model. Contoh misalnya di kawasan hutan kita tidak memiliki kondisi suhu dalam 10 tahun terakhir. Tapi di model kita bisa prediksi berdasarkan tutupan lahan. Nah, kita lihat saja model kita ini rata-rata suhu mendekati suhu hutan atau tidak gitu. Kalau dia rata-rata mendekati, itu bisa diyakini bahwa modelnya sudah sesuai. Mohon maaf Pak, saya minta tolong ya, saya punya SPT. Ada barangkali kita ini bisa sedikit pertanyaan Pak ini. Ya, silakan. Ya, mungkin tolong tadi Pak. Ya, saya sudah. Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam.
Siapa duluan ini? Inilah kalau online. Kenapa Silakan Pak lagi Umar, nggak silakan. Oke, begini Pak, kalau dalam satu penelitian itu, contohnya misalnya ada 4 dimensi atau 5 dimensi yang kita Ya, kaji. Kemudian dalam sistem dinamik, apakah kita bisa kan masing-masing dimensi itu kan ada masing-masing Bisa. atribut. masing-masing Nah. Bapak bikin submodel. Iya, kemudian nanti Namanya submodel, Pak. kita mencari satu setiap dimensi kita cari modelnya, kemudian kita gabungkan. Iya, bisa. Sangat bagus. Oh, Iya, iya. bisa ya? Iya. Terima kasih Sangat banyak bagus, Pak. Pak. Iya. Namanya submodel ekologi, submodel sosial, submodel ekonomi, submodel kelembagaan. Nanti Bapak sisa rangkai. Dari ekologi yang mempengaruhi kelembagaan, mana kelembagaan mempengaruhi ekologi yang mana. Berarti Pak, dalam rangkaiannya itu ketika digabung, dikolaborasi semua dimensi itu, apakah semua atribut masuk atau tidak semua atribut yang masuk? Kalau di model semua atribut masuk, karena nanti dia tidak bisa tergambar kecuali Bapak buat konstan. Tapi kan yang kita mau dia fleksibel. Artinya datanya tidak fix gitu loh. Iya. Baik. Jadi makanya modelnya nanti itu akan sangat kompleks. Bisa-bisa tidak memenuhi satu layar, Pak. Iya. Iya, iya, iya. Iya, Bapak bayangkan saja 5 submodel. Iya, ini masih model. Tadi kita menggambar baru apa tadi? Baru penduduk dengan hutan sudah setengah layar. Iya. Iya, iya. 2 kali A3 Pak, 2 kali A3. Hai, Pak Mardana sudah muncul. Hai. Alhamdulillah. Saya hang laptop saya. Anu itu Pak, kalau itu toolsnya toko baru. Berat sekali. Power Team sudah Zoom, weh. Sudah pakai HP saja. Allahu Akbar. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Kita akan masuk tahap ke-6. Tahap ke-6 dan ke-7. Tahap ke-5 sudah kita lewati, yaitu merun software atau melakukan simulasi data existing, data aktual. Saya kira sudah bisa lanjut Pak. Nah, ini udah muncul nih. Nah, berarti kan kita sudah punya data seperti ini ya. Ya. Tahun 2010 itu 1000. Tahun 2011 itu 1018. Sama punya saya ya. 2020 itu 1195. Ini kalau kita hilangkan komanya kan. Ini kan bisa aja kita hilangkan komanya. Tahun ya. Kita masih tadi Bagian tidak berkoma gitu. Ayo. Klik kanan. Properties. Di sini ada number. Otomatiknya diencentang. Desimalnya, desimal otomatik. Ganti dengan 0. Minimal 0, maksimal 0. Oke. Kan enggak mungkin kalau penduduk 1000 potong, Pak. Saya tanya tadi, kalau kita rubah di dalam posisi, kan 5 tahun tadi, transaksi ini. Kalau intervalnya untuk satu tahun. Berarti kita rubah di simulasi kan? Tabel di mana gitu? Apa masalahnya, Pak Umar? Kanan. Sudah kayaknya ini sudah. Yang mana, Pak Umar? Ada asistensi Pak. Automatiknya di dulu Pak. Pilih years tahun. Ya, pilih years. Mayor intervalnya ganti jadi year. Yes, oke. Sudah seperti layar 2010 sampai 2020. Sip. Oke, berdapat Pak. Nah, sekarang saya ingin melakukan validasi. Validasi yang pertama tadi validasi struktur. Validasi struktur kan artinya
kita berdasarkan teori melihat apa benar kelahiran itu, apa benar populasi itu dipengaruhi oleh kelahiran. Itu loh namanya validasi struktur. Apa ada teorinya? Ada. Teori BKKBN bahwa faktor kelahiran itu dipengaruhi oleh populasi itu, kelahiran, kematian, migrasi. Betul. Ya. Nah, itu satu. Berarti secara struktur benar ini. Iya, benar, betul. Yang kedua, sama dengan hutan nanti, sama dengan sawit, sama dengan air pencemaran. Apa benar pencemaran itu dipengaruhi hanya oleh dua faktor, alami dan alami? Non alami itu apa saja? Menurut teorinya siapa? Nah, itu kan yang lama tuh, makanya butuh 2 semester, Pak. Oke. Nah, sekarang kita mau menguji secara statistik. Jadi statistical validation. Nah, saya ambil ini, saya pindahkan. Itu sebenarnya sudah ada filenya, sudah saya kirim ke Bapak Ibu juga. Itu ada uji validasi. Nah, di uji validasi ini, saya buka uji validasinya. Ntar saya copy dulu ini. Saya copy. Nah, saya stop screen. Kemudian saya ganti ke uji validasi. Uji validasi itu di mana? Sini kayaknya. Nah, ini. Ini kemudian, ini muncul nggak? Oh, belum ya? Nah, itu. Ini pakai Excel, Pak. Pakai Excel. Jadi kita menggunakan yang pertama pendekatan MAPE. Mean Absolute Persentase Error. Tingkat kesalahan mutlak. Tuh, semakin lebar jaraknya atau semakin besar persentasenya semakin jelek. Yang ditoleransi itu menurut Marimin 15%. Menurut Basaro itu 10% maksimum. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini data yang aktual ini, itu data dari BPS atau dari kecamatan atau dari kabupaten dalam angka. Oke? Ya. Kalau hutan berarti data dari Dinas Kehutanan atau konservasi. Oke? Iya. Ini aktual. Nah, ini yang akan kita prediksi. Apakah model kita, data kita ini kan data model tadi nih, mirip atau sama dengan data ini? Ya. Nah, itu. Nggak mungkin sama, pasti hanya mirip saja. Kita pindahkan. Ini 1000. Sama kan tahun 2010 kan sama kan? 1018. Kemudian 1036. 1055. 1074. Ini udah saya buatkan rumusnya. Jadi begitu Bapak mengganti ini, itu Bapak sisa ini berubah otomatis. Tapi kalau nanti misalnya tahunnya lebih dari 2010, sisa tambah kolom aja. Ini bisa di-copy, rumusnya. 1093. Ini diketik sampai sama apakah yang data pada MAPE ini merupakan selisih, Pak, antara data prediksi dengan aktual? Iya, selisih errornya. Persamaannya ya? Iya. Jadi semakin mirip datanya semakin bagus. Oh iya. Jadi mean absolute persentase error, tingkat kesalahan mutlak. Jadi semakin jauh, semakin jelek. Semakin tidak mirip. Sorry, ada yang salah satu. Mana ini? 1153, 1174, 155, 1193. 107493. 1018 36 55 74 93 113 153. Mana yang kurang? 1174 itu Pak, sebelum 1174 153 ya. Oh ini ya. Oh ini 133 ini. Oh iya. 1133. Iya. Benar ya? Iya, Pak. Nah ini 6,33%.
Berarti kan masih di bawah 10%. Yang kedua, grafiknya juga berhimpit ini kalau kita lihat. Iya. Nih. Berarti kan kurang lebih sama ini antara model yang kita buat dengan dunia nyata. Nah, coba kalau saya ganti ya, kita ganti yang dunia, yang model kita ubah gitu. Ini kan, kalau ini kan udah mirip.